Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Meskipun rumah saya dekat, baru kali ini saya khotbah di TOC. Saya melayani di Happy Family Center. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tak kenal maka tak sayang, semoga bisa disayang. Amin. Saya dilahirkan di Blitar dari keluarga yang ikut KB, karena saya anak ke-10 dari 10 bersaudara. Ini keluarga besar. Istri saya orang Magelang. Saya punya 2 orang anak laki-laki dan 6 orang anak angkat. Anak laki-laki saya yang pertama baru selesai graduation last December, sedangkan anak yang kedua baru kelas 2 di IPH. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dengan tema Enriching Your Family. Bagaimana kita bisa memperkaya keluarga kita. Tolong PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Kita akan melihat bagaimana memperkaya keluarga kita, Enriching Your Family. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah berkomitmen untuk mengasihi tanpa syarat. Kata komitmen itu artinya melakukan terus-menerus dalam suka maupun duka. Saya tanya, siapa yang tidak sikat gigi hari ini? Enggak ada ya. Padahal itu adalah komitmen yang tidak gampang. Mengapa? Karena ketika kita kecil, kita enggak dengan sukarela itu sikat gigi. Salah satu bibi istri saya itu melayani sekolah perwira di Magelang, dan itu perwira di sana dilatih secara berat sekali. Suatu kali saya pernah melayani Natal Angkatan Darat, mereka pakai hijau-hijau semua, hanya saya yang pakai batik. Saat dengar firman mereka rapi sekali. Dan ketika acara ramah tamah saya ajak kita makan sama-sama, saya tanya, bapak-bapak, ini prajurit luar biasa loh. Dengerin firman bisa rajin, tegap. Dan mereka berkata, ada 2 alasan Pak. Yang pertama, saya mencintai firman Tuhan. Dan yang kedua, komandan saya duduk di depan. Saya tahu mengapa kalau nggak rapi jangan-jangan disuruh push up, betul? Dan saat mereka berlatih sebagai tentara, itu jam 2 dini hari kadang-kadang sirine dinyalain. Dan mereka harus siap loh di lapangan dalam kondisi tegap, bawa senapan, ini bagel ikat pinggang harus mengkilap. Seandainya kita yang dibangun di jam 2 dini hari, yang kita pegang jangan-jangan bukan senapan tapi guling. Wah, ibu betul, guling. Dan komandannya selalu berkata begini, lebih baik bermandi keringat pada saat latihan daripada bermandi darah pada saat pertempuran yang sesungguhnya. Jadi komitmen artinya melakukan, apakah senang atau tidak senang, itu tetap kita harus melakukannya. Betul ya? Dulu waktu saya masih di Melbourne, kalau saya kerja pagi, itu apakah spring atau winter, saya tetap harus berangkat loh. Kadang-kadang kan malas sekali ya, kalau winter itu dingin-dingin kita harus ngantor pagi, malesnya luar biasa loh. Tetapi kalau komitmen, kita tetap harus berangkat. Hari ini coba kita lihat apa artinya berkomitmen tanpa syarat. Kejadian 2:23 dikatakan begini, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus dikasihi, karena diambil dari tulang dan daging, maka menjadi satu daging sehingga tidak terpisahkan. Saya sering beritahu kalau ada pasangan yang baru menikah, saya minta tolong tinggal di rumah sendiri, jangan campur. Mengapa? Karena setelah kita menjadi satu daging, artinya kita meninggalkan papa dan mama, itu komitmen untuk bersatu dengan istri kita. Di dalam Kejadian 2:24 yang dikatakan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan papanya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Bruce Wilkinson
Alkitab translation menerjemahkannya lebih menarik. Therefore shall a man leave his father and his mother and cleave to his wife and they are weave into one flesh. Ada 3 kata di situ yang dipakai, yang menarik adalah kata weave. Weave itu menganyam atau menenun, artinya dibutuhkan waktu seumur hidup. Jadi komitmen itu dengan pasangan itu harus seumur hidup. Nah, coba kita lihat berikutnya. Apa pentingnya komitmen? Yang pertama adalah komitmen penting karena setiap relasi termasuk pernikahan itu diuji oleh kesukaran. Yohanes 16:33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Coba lihat 1 Korintus 7 ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa apa? Kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Apa sih kesusahannya ketika kita menikah? Gadis-gadis yang belum menikah bisa bangun jam 9, bangun jam 10. Biasanya kita kan keturunan bangsawan ya, yaitu bangsa Tangyawan, betul? Tapi begitu married, kita harus bangun pagi, mempersiapkan sarapan untuk suaminya, mempersiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Kadang-kadang suami juga merasa kok kerjanya lebih berat dari istrinya. Enggak loh. Ada seorang suami yang ketika berangkat pagi, istrinya kiss bye, dan suaminya berangkat. Di mobil dia berkata gini, ya ampun, ini sebentar lagi aku kerja keras loh, tetapi istriku nonton Mahabharata. Rasanya iri gitu. Dan karena nggak tahan lagi ketika malam dia berdoa sama Tuhan, Tuhan boleh nggak tukar? Aku jadi istri, istri jadi aku. Dan Tuhan berkata, oke, deal, saya kabulkan. Wah, hari pertama dia merasa sukacita. Nah, berangkat ganti istrinya, sekarang jadi suaminya. Berangkat, dadah. Dia bilang, dah. Baru saja dia mau nonton televisi. Oke, ternyata pembantunya pamit pulang, mau dinikahkan. Wah, dia harus bersih-bersih. Dia setrika, bolong. Oke, saat dia sedang cuci-cuci, ditelepon dari sekolahan, anaknya berkelahi. Wah, seharian dia KO. Tetapi dia mau tukar sama Tuhan, gengsi. Ditahan-tahan, ternyata jadi istri nggak enak ya. Seminggu kemudian dia nggak tahan lagi dan berkata, Tuhan, udah tukar lagi ya Tuhan. Dan Tuhan itu kan maha penyayang dan maha penyabar katanya. Ya sudah, saya izinkan, tapi tunggu 9 bulan lagi karena kamu terlanjur hamil. Oke, boleh tukar, tapi 9 bulan lagi karena kamu terlanjur hamil, silahkan melahirkan lebih dulu loh. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menjaga komitmen itu penting sekali. Dan kalau ada masalah, kita perlu datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena pernikahan kita itu adalah pernikahan yang sudah diberkati dan direstui oleh Tuhan. Mengapa? Karena di situ jelas-jelas dikatakan pria akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Tetapi sekarang ada yang pria meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan pria lain. Oke? Waktu kemarin Setia Novanto dan Fadlison ada di New York, dia sedang ada di ruangan. Saya sebetulnya berada di kota yang sama, tapi di luar gedung. Saya nggak ikut, karena waktu itu saya diundang IFGF untuk khotbah di New York, dan saya dengar rombongan DPR itu datang ke sana. Yang menarik adalah saat saya turun dari JFK, saya baca local paper, di situ dikatakan bahwa seluruh US mulai disetujui pernikahan sejenis. Saya sudah tahu 3 tahun yang lalu sebetulnya. Waktu saya melayani, pendeta yang ngundang saya berkata begini, next September I will resign from this church. Saya tanya, why? Jadi dia tidak akan ngundang saya lagi, karena gerejaku menyetujui pernikahan sejenis. Bayangkan mungkin sudah berapa banyak pasangan yang saya berkati. Saya nggak bisa membayangkan kalau suatu kali saya memberkati, aku berkati engkau Bambang dan Sugeng. Oh, nggak bisa saya. Saya rodok pusing kalau berkata-kata seperti itu. Atau saya berkati ya Nancy dan Linda, oh kacau. Oke? Dan gimana kalau kita nggak mau memberkati? Kalau nggak mau memberkati, kita bisa dimasukkan penjara, bahkan bisa dipukuli. Oleh sebab itu,
Teman saya berkata, I'll never invite you here anymore. Aku gak akan undang kamu di gerejaku karena aku resign. Dia tidak mau karena gerejanya sudah menyetujui pernikahan sejenis. Kacau. Kalau itu sampai masuk ke Indonesia pun saya tidak akan mau memberkati pasangan semacam itu. Banyak orang yang berkata pernikahan sejenis itu dilarang di Korintus. Rasul Paulus dikatakan tidak boleh pemburit. Betul ya? Terlalu jauh. Sebetulnya di Kejadian pun sudah dijelaskan tidak boleh. Mengapa? Karena Tuhan selalu berkata Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Betul ya? Adam and Eve, Adam dan Hawa, bukan Adam and Steve. Oke, kalau Adam and Steve itu kacau balau. Dan kalau pernikahan kita sedang bermasalah, maka kita akan serahkan kembali kepada Tuhan. Suatu kali ada mobil yang sedang mogok. Itu adalah mobil pertama generasi di US yang namanya T-Ford, yang bentuknya seperti T. Ketika mogok, suami mencoba memperbaiki, nggak bisa. Tiba-tiba ada mobil yang lain berhenti. Dia pakai jas lengkap dan ditanya, ada apa mobilmu? Coba buka kap mesinnya. Dan suaminya berkata, lu aku itu loh sudah mencoba lebih dari 1 jam nggak bisa. Udah dicoba aja lah dibuka. Saat dia buka, dia udik-udik sebentar, coba you starter. Begitu starter langsung bunyi, ditanya loh, kok kamu bisa ya? Ya, aku Henry Ford yang menciptakan mobil ini. Nah, kalau kita ada masalah di dalam rumah tangga kita, seharusnya kita bawa ke yang menciptakan institusi pernikahan dong. Betul ya? Yaitu Tuhan sendiri. Maka pernikahan kita akan diselamatkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya komitmen itu penting. Dan yang kedua adalah komitmen itu penting, karena perasaan itu seperti roller coaster. Ada yang pernah naik roller coaster? Oke. Amsal 14 ayat 30 dikatakan begini, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nanti kadang naik, kadang turun, naik, turun. Itu sebabnya saya selalu berkata begini, love is a commitment, marriage is a choice. Pernikahan itu adalah kasih, itu komitmen, pernikahan adalah pilihan. Artinya menikah atau tidak menikah itu urusan kita sendiri. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk menikah. Waktu saya masih menjadi pendeta di Singapura, banyak jemaat kami yang meritnya lambat, 35, 40, bahkan accountingnya di Takashimaya sampai hari ini belum merit. Saat saya khotbah saya tanya, loh, you tungguin apa? Saya bilang, enggak. Ini orang-orang Singaporean juga nggak merit, juga nggak apa-apa kok. Tetapi kadang-kadang kita kalau di sini itu masalah loh kalau nggak merit. Betul ya? Ada pemuda umurnya sudah 35-an, nggak nikah-nikah. Bibinya itu cerewetnya luar biasa. Setiap kali ada pesta pernikahan, ditepuk punggungnya, kapan giliranmu? Waduh, seperti terprovokasi. Ini dibully secara verbal, betul? Dibully secara verbal, terus menerus. Dan dia hanya, ya, bahasa Jawanya ngempet gitu. Suatu kali dia dapat hikmat. Ketika ada yang meninggal, dia deketin bibinya, ganti ngomong, kapan giliran bibi? Oke? Sejak itu bibinya nggak pernah tanya lagi, oh kurang ajar, dia mbales ya. Oke? Kapan kamu menikah, ada meninggal, kapan giliran bibi? Oke? Jadi nikah atau tidak nikah, itu nggak ada salahnya. Rasul Paulus berkata tadi, betul ya? Kalau kamu nggak menikah, nggak apa-apa, menikah juga nggak dosa. Tapi begitu menikah, banyak hal yang harus kita lakukan loh. Banyak penderitaan yang harus kita lakukan. Waktu usia menikah itu cukup berat loh. Jauh dari orang tua, oke, jauh dari mana-mana. Istri saya orang Magelang. Jadi waktu anak pertama itu lahir, itu istri nyusui, maaf, suami-suami nggak ngerti nyusui ya. Yang istri-istri tahu menyusui, itu kepala bayi anak saya yang pertama itu ditaruh di sini, sehingga hanya payudara sebelah kiri yang dipakai. Dia tidak pernah dipindah ke kanan. Akhirnya bengkak yang sebelah kanan. Bengkak, bawa ke dokter harus di-incision, harus disuntik, dikeluarkan nanahnya itu. Dan ketika dokternya tanya, loh, apakah nggak kamu pindah kiri kanan? Oh enggak, ya enggak ada yang ngajarin, saya juga nggak bisa ngajarin nyusuin, betul. Jadi cukup berat loh, cukup berat. Oleh sebab itu kalau kita mau menikah, ya jangan hanya dikatakan and he will live happily ever after. Selalu begitu ya kalau kita lihat pernikahan, dan mereka akan hidup selamanya.
Itu Hans Christian Andersen, benar ya? Dan setelah itu mengapa layar ditutup? Soalnya di balik layar mereka berkelahi. Oke? Dan mereka hidup selamanya, tapi layar ditutup kan? Karena di balik layar mereka berkelahi. Nggak ada suami istri yang tidak bertengkar. Ada suami istri yang tidak bertengkar? Pasti nggak ada. Kalau ada tak foto nih. Oke, marriage of the year, betul? Jadi saya dipampang begitu. Dan yang kedua adalah berkomunikasi secara ajek. Ini bahasa Jawa itu bagus sekali loh. Ajek, continue, terus menerus. Di dalam buku Love Life, Dr. Edwin memberikan pedoman berkomunikasi yang baik antar pasutri. Siapa di sini yang sudah menikah? Oke. Siapa yang bawa istrinya hari ini? Oke, siapa yang bawa istri orang lain? Nggak ada ya? Coba lihat, yang pertama adalah bagi istri. Siapa istri-istri di tempat ini? Oke, ini bagi istri. Lihat Efesus 5:22, kayaknya sederhana ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Gampang atau susah? Susah, apalagi istri pendidikannya lebih tinggi atau merasa lebih pinter. Suatu kali saya sedang ada di kantor, ada seorang ibu datang mau konseling, terus saya berkata, loh, nggak bisa loh, saya mau khotbah ladies. Tetapi ibu itu berkata, ini darurat loh. Dan saya lihat di sininya membiru, oh saya tahu kalau itu darurat. Oke, saya suruh, nanti kalau WL-nya tolong beritahu kalau sudah mau firman, tolong saya dipanggil ya. Ini ada kasus darurat, saya akan konseling sebentar. Dan saya tanya, kenapa Bu? Dipukul suami. Saya tanya, loh, kenapa? Ya kami baru jalan-jalan ke Eropa 2 minggu, saya dipukul di depan teman-teman. Dan saya kalau konseling itu biasanya saya dengerin dua belah pihak, harus cover both side. Dan ibu itu saya suruh keluar, suami ikut nggak? Ikut. Coba Bu, saya ingin ketemu dengan suaminya. Dan saat suaminya datang, saya tanya, loh, Pak, kamu mukuli istri? Oh iya Pak, tak tapui. Loh, ini kok jujur banget? Kenapa Pak? Ini istriku itu loh, saya tahu pendidikan dia lebih tinggi. Jadi waktu di Eropa saya melihat sesuatu yang aneh, saya tanya, dia selalu bilang dasar goblok. Loh, Bapak digoblok-goblokin di depan orang? Oh iya, oke. Kalau begitu, baik Pak, saya hanya butuh informasi itu, Bapak silahkan keluar, istri masuk lagi. Dan saya tanya, Bu, apa betul Ibu sering goblok-goblokin Bapak? Oh iya Pak, memang pada dasarnya goblok loh. Aku lihat duduk pendeta tak gunting lambene itu. Oke, nah ngawur betul ya. Nah ini suaminya dibodoh-bodohin di depan umum itu loh. Nah aku tutup pendeta tak gunting lambene itu. Oke, itu nggak merasa bersalah. Dan saya tanya loh, ibu tahu nggak kalau sejak dulu suami pendidikannya lebih rendah dari ibu? Lo tahu? Lah kok mau? Soalnya ului. Oh, soalnya dia kaya. Nah ini karpe dewe, betul? Saya tanya, suami selingkuh nggak? Enggak. Malas enggak? Enggak, rajin. Nah sudah. Bodoh, ya rodok. Wantai. Oke. Nah, padahal itu bukan bodoh, hanya sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya. Betul ya? Kalau kita nggak tahu sebelumnya, itu bukan berarti bodoh loh. Oke. Saya diundang rock khotbah di Sheraton Tower. Waktu saya jalan di Orchard Road, itu saya temu ada ibu-ibu dua. Itu lihat ada seorang pemuda ganteng pakai Bluetooth. Tiba-tiba ibu itu berkata sama sebelah, sakno ya, ganteng-ganteng pakai alat bantu dengar. Saya dalam hati loh, iki wong tekon ndi lho. Dari logatnya kata orang Surabaya, itu ndesit banget tuh. Ganteng-ganteng pakai alat bantu dengar. Tapi saya ngelos dodo, nggak boleh menghakimi, betul? Mungkin dia nggak tahu itu apa Bluetooth, betul kan? Loh kita itu loh sepandai-pandainya, kalau kita nggak pernah tahu, kita juga ndeso kok, betul ya? Ini di dalam sebuah konferensi di luar negeri, di sebuah hotel bintang 5, saat ada pendeta Indonesia masuk ke kamarnya, dia mau masuk toilet, dia kaget. Toiletnya nggak ada untuk buang air besar. Dan dia tanya, loh, ini kok kosongan ya? Dia panggil bellboy-nya, loh ini kok kosongan begini? Oh ya, ini baru kamar yang baru uji coba ini. Loh terus nggak ada lubangnya? Ada, itu ada apa? Gambar kaki. Coba Bapak berdiri di situ. Saat dia berdiri di kaki di situ, tiba-tiba lubang WC-nya terbuka. Wah, dia seneng. Oh, gini ya. Deso juga, betul? Ya, ya. Bahkan orang yang semaju US pun, ketika ke Tokyo, dia kaget. Karena kalau di Tokyo winter, itu tempat untuk berak pun,
itu kan dikasih heater, jadi hangat. Padahal di US enggak loh. Jadi beli toilet dari Jepang, dibawa ke Amerika, deso juga, betul? Jadi kalau kita nggak tahu, itu jangan menganggap orang lain yang nggak tahu itu bodoh. Oke? Dan apa syarat-syaratnya bagi istri? Yang pertama, jangan pernah menceritakan kembali kepada orang lain apa yang suami Anda katakan kepada Anda secara pribadi. Kalau berkata nih, "Ma, saya beritahu jangan ngomong-ngomong ya." Nah, biasanya istri juga begitu. Malam diceritani suaminya, pagi dengan tetangga sebelah, "Jeng, tak beritahu jangan ngomong-ngomong loh ya." Oke? Nanti ke gereja, ke persekutuan ibu-ibu, berkata sama WL-nya, "Cik, tak ceritani jangan ngomong-ngomong ya. Seminggu sak kampung tahu ya toh ya." Ya toh ya. Oleh sebab itu kalau diberitahu secara pribadi, jangan ceritakan kepada orang lain. Saya itu udah belasan tahun konseling dan saya tidak cerita loh sama istri. Kalau istri mengkonseling orang lain, dia juga nggak cerita sama saya. Jadi itu betul-betul private, harus benar-benar percaya. Dan yang kedua, dengarkan suami Anda dengan antusias. Pak Johan Lumoindong itu teman saya ya. Kalau dia pas pelayanan dan istrinya ada di situ, saya angkat jempol. Mengapa saat suaminya khotbah, istrinya berkata, "Yes, amin." Semangat gitu. Nah, coba kalau saya khotbah dan istri saya ada di situ, dia bilang, "Weleh, ngapusi." Gimana perasaan suami? Oke? Harus antusias. Dan yang ketiga adalah jangan suka memotong pembicaraan. Interupsi itu adalah infeksi yang mematikan dalam hubungan rumah tangga. Interupsi adalah infeksi yang mematikan dalam rumah tangga. Mengapa? Karena interupsi itu artinya kita belum mendengar dengan baik, kita sudah menjawab. Ada seorang anak tanya sama mamahnya, "Mama, Korea Utara sama Korea Selatan kok perang terus sih? Kalau nggak perang sungguhan ya perang dingin." Dan mamahnya berkata begini, "Oh itu karena beda ideologi. Yang satu komunis, yang satu mengenal Kristus atau mengenal Tuhan." Tiba-tiba dari kamar suaminya nyaut, "Ngawur, yang satu itu pro-Soviet, yang satu pro-Amerika." Dan istrinya berkata, "Yang ngawur kamu." Dan tiba-tiba anaknya berkata begini, "Mah, enggak usah diteruskan. Sekarang aku tahu kok asal mula perang itu dari mana." Aku sudah tahu sekarang, enggak usah diteruskan mah, aku sudah tahu sekarang. Asal muasal perang itu dari mana. Oke? Jadi, kalau kita memotong pembicaraan orang lain, hati-hati. Yang keempat, tunjukkan bahwa Anda memahami apa yang suami katakan. Kadang-kadang manggut, ngerti mah? Enggak. Suami ceritain lagi sampai berbusa-busa, ngerti? Dikit. Waduh. Ini punya istri tell me ini mumet kita. Oke? Bagi suami, lihat Ulangan 24 ayat yang ke-5. Apabila baru saja, ayat ini jarang dikutip, padahal ini penting sekali dalam hidup rumah tangga. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang, atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berapa lama diberi cuti? Dan itu berlaku loh di Israel. Saya tanya, Israel bertambah kaya atau bertambah miskin? Kaya loh. Coba di sini ada perusahaan yang baru menikah bilang, "Bos, aku nikah nih cuti setahun." Nih bosnya berkata begini, "Cuti selamanya aja ya." Oke? Cuti selamanya saja. Oke? Lihat, firman Tuhan selalu nggak masuk akal bagi orang lain. Ya atau ya? Karena paradigm, sudut pandang, perspektif, paradigmanya memang berbeda. Oleh sebab itu dikatakan supaya apa? Mereka supaya bisa saling mengenal satu sama lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya sama istri itu bumi dan langit. Saya itu suka winter, istri saya suka summer. Beda 180 derajat. Kalau winter saya paling suka, istri saya tidak. Jadi kalau musim dingin, apalagi di luar snowing, dia sudah di rumah terus, nggak pernah mau keluar karena tidak tahan winter. Tetapi suami istri harus saling memahami satu sama lain. Pria dan wanita itu juga berbeda satu sama lain. Ada yang pernah membaca, yang satu dari Mars, yang satu dari Venus. Dua beda sekali. Kita lihat yang pertama.
Luangkan waktu bersama istri untuk lebih memahaminya. Matikan TV, taruh koran, dan letakkan gadget. Seringkali suami-suami nggak begitu loh. Saya pertama kali menikah sama istri saya selalu berkata begini, udah jangan baca terus. Karena saya kalau sudah pegang buku, itu sudah lupa dengan semuanya. Kalau Bapak Ibu pernah ke rumah saya, rumah lebih cocok ke perpustakaan atau toko buku daripada rumah. Mengapa? Karena rak dari bawah sampai ke atas itu dipenuhi buku. Jadi kalau mahasiswa bimbingan tesis, disertasi sering datang pinjem buku ke rumah saya. Tetapi istri saya nggak suka buku sama sekali. Waktu kami married, dia saya kasih hadiah How to be a good and better wife. Bagaimana menjadi istri yang baik? Oke. Setelah anak kami 2 sudah lulus SMA, saya bersih-bersih karena anak saya akan kuliah di tempat yang berbeda. Nanti saya harus antar dia ngurusi visanya semua. Waktu saya bongkar-bongkar lemari, saya masih temukan buku itu dalam bungkus kertas kado. Belum dibuka. Saya tunjukkan istri saya, yang ini apa yang? Loh, ya buku kadomu. Loh, kok belum dibuka? Ya kalau belum dibuka, belum tak baca. Nah kan kamu tahu aku nggak suka buku. Nah kacau kan? Oke, lihat Bapak Ibu, 2 hal itu harus bisa satukan. Oleh sebab itu sekarang, kalau saya bersama istri, ya saya usahakan taruh bacaan, taruh Kindle. Kadang-kadang kita nggak bawa buku, tapi kita bisa bawa Kindle Fire kan untuk membaca e-book, itu juga bermasalah. Yang kedua, lihat ke matanya saat berbicara. Ini penting, lihat ke matanya. Siapa yang suka bertamu ke rumah orang lain? Kalau bertamu, lihat mata tuan rumah, bukan suguhane. Halo? Juga bukan lihat jendela, lubang angin-angin, ini gambar meh maling malamnya, betul? Enggak, harus lihat adalah matanya. Mengapa? Karena mata adalah jendela hati. Betul ya? Mata adalah jendela hati. Kadang-kadang kita dengan melihat mata, itu kita bisa tahu loh persoalan orang itu. Saya itu lebih senang mengkonseling orang bule. Mengapa? Karena orang bule kalau konseling itu jujur lewat matanya. Dia tidak berusaha untuk menutup-nutupi. Kalau kita hipokrisi, sangat munafik. Kayaknya gandengan tangan di gereja, kenyataannya enggak loh. Ada bapak yang ditanyai, kamu kok selalu gandeng istrimu sih? Ajarin aku supaya romantis. Dan dia berkata, Pak ini bukan romantis, ini ekonomis. Soalnya kalau istriku tak lepas belanja. Halo, ini bukan romantis tapi ekonomis. Nek dilepas apa? Belanja. Karena ibu-ibu itu pikirannya hanya 2. Kalau nggak shopping, shopian. Tahu shopian? Shopping. Shopping itu belanja, shopian, pipis. Saya ini pimpin rombongan ibu-ibu ke Hong Kong, baru turun bis, ibu-ibu berkata, Pak Safir, sebentar ya, tak shopian dulu. Oh ya, mereka ke toilet untuk shopian, buang air kecil. Setelah itu shopping, sampai hampir jam 10, ngantuk loh Bu, ya, kita naik bis lagi, tak shopian lagi ya. Shopping, ya ampun, hidup kok hanya untuk itu, betul kan? Oke? Ibu-ibu hidupnya untuk ngemol ngemil. Okay? Kalau nggak gemuk ya kebangetan. Okay? Dan yang ketiga adalah rencanakan waktu yang tepat untuk bicara dari hati ke hati tanpa gangguan. Perlukan waktu untuk pergi berdua. Itu penting. Meskipun sangat susah, tapi kadang-kadang saya sempatkan untuk pergi berdua. Kadang-kadang bisa seminggu, 2 minggu. Saya bilang sama anak-anak, ini papa mama mau pergi ya, yuk jaga. Nanti kalau kita kembali, semua akan menjadi lebih baik. Dalam perjalanan panjang seperti itu, biasanya kita bisa ngomong dari hati ke hati, tanpa ada anak-anak. Dan yang keempat, beri perhatian kepada istri saat ada orang di sekitarnya. Nah ini yang sangat susah. Kalau kita setir mobil, ada orang lain nunut, apa yang kita lakukan? Kita buka pintu kan? Kita tutup. Kalau istri kita bukain pintu atau enggak? Atau malah bilang gini, yang tutup pintunya. Oke? Pagernya tutup sekalian. Oke? Padahal pakai high heel, wah nutup pager. Begitu sampai, alismu lupa sebelah loh. Oke? Ya pasti orang disusu-susu, betul? Lihat,
Bisa nggak kita memberi apresiasi? Saya akan tunjukkan satu klip yang luar biasa. Ini pasangan suami istri, istrinya kena Alzheimer. Artinya dia sudah kehilangan ingatan. Tetapi suaminya tidak kehilangan cinta. Coba kita lihat film yang pendek ini. Oke. Ya, namanya lupa loh nama suaminya. Engkau nggak ingat aku? Tapi aku ingat engkau. Namamu Wendy, suamimu Bungsong. Kamu suka warna biru. Ukuranmu 6, sepatumu. แต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้ Saat makan kamu suka mendengar musik. Kunเป็นคนรักธรรมชาติ Kamu suka alam. เส้นตื่น Kamu gampang tertawa. มีระเบียบ Kamu orang yang sangat รักค teratur. วามสะอาด Kamu suka kebersihan. ตลก Kamu juga lucu. ขี้บ่น Tapi juga senang mengeluh ขี้งอน dan merengut. แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ Kamu menderita Alzheimer. คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม Kamu menikah tanggal 6 Juli. แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้ Dan น saya masih ingat janji yang saya ucapkan pada hari itu. ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต Bahwa saya akan terus menjaga engkau. Kamu siapa? Capek deh. Jalan loh. Kamu jalan-jalan? Ini nggak loh. Apa nggak capek? Enggak. Lihat, cinta itu nggak capek. Setuju? Coba tepuk kiri kanannya. Kalau cinta nggak capek. Setuju nggak setuju? Oke? Ada mahasiswa Petra. Suatu kali ketika dia pulang ke rumah, sama mamahnya diberitahu gini, "Nyo, belikan gas ya." Loh, biasa kan diantar. Oh, yang antar nggak ada. Aku baru pulang mah capek. Ya udah, tapi nanti sore belikan loh ya. Kalau mama nggak bisa masak loh. Oke, dia bilang capek. Baru mau tidur, tiba-tiba handphonenya bunyi dari Nancy. Kau ada di mana? Di rumah. Bisa anterin aku ke Petra. Catatanku ketinggalan. Tak ganti, langsung berangkat tuh. Nah, saya tanya, beli gas di sebelah sama pergi ke Siwalan Kerto, mana yang lebih jauh? Oke? Mengapa? Kalau yang beli gas di sebelah capek, ke Siwalan Kerto nggak capek. Karena love is blind. Betul ya? Bagus bahasa Jawanya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah love is blind, cinta itu buta. Bahasa Jawa lebih bagus, love is blind. Love is blind, oke? Lihat, jadi memang betul-betul buta. Waktu 14 Februari, saya diundang UGM, Universitas Gadjah Mada. Mereka ngadakan Valentine untuk anak-anak Tuhannya. Anak-anak Tuhannya, dan saya berkata, hari ini Valentine loh. Dan karena Valentine biasanya kita give flower atau coklat. Dan hari ini Silver Queen diskon 50%. Wah, semua senang itu. Belikan untuk orang-orang terkasih. Sorenya mereka hubungi handphone saya.
ini Pak Pendeta kok nipu ya? Saya cari di seluruh DIY, nggak ada loh diskon 50%. Terus saya tanya loh, kamu cari Silver Queen rasa apa? Ya rasa kacang mete. Oh nggak ada. Yang ada adalah rasa kacang panjang. Oke? Ya, jelas-jelas ditipu, betul? Namanya kalau cinta itu logika jadi nggak jalan. Katanya tai kucing rasa. Nah, yang ngomong pernah ngicipi pasti. Oke. Kalau saya nggak pernah itu. Oke, saya nggak pernah itu tai kucing rasa coklat, menurut saya enggak. Tapi lihat. Dan yang ketiga adalah apa? Bertuhankan Kristus. Lihat, ini senang sekali ya. Jadi temanya adalah apa? The year of the Lord's favor. Menjadi perkenanan Tuhan. Dan salah satu yang sangat dekat dengan Tuhan adalah King David, Daud. Sampai Tuhan berkata apa? He is the man after my own heart. Dia adalah orang yang melekat di hatiku. Nggak pernah loh Tuhan berkata begitu kepada pribadi lain. Kecuali Daud. Apakah Daud tidak pernah jatuh dalam dosa? Pernah. Tapi begitu dia jatuh, dia kembali cepat kepada Tuhan. Lihat bertuhankan Kristus. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ibrani 3:3-4. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah yang dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ada dua alasan mengapa keluarga membutuhkan Yesus. Yang pertama, Yesus menyediakan kuasa adikodrati. Matius 18:20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa artinya 2 orang? Suami istri. Kalau 3 plus anaknya. Kalau kita sepakat meminta apapun, Tuhan memberi jawaban. Betul ya? Mengapa harus ada syaratnya sepakat dan rukun? Karena kalau nggak sepakat dan rukun, uangnya bisa dihabiskan untuk nikah lagi. Halo? Ya toh ya? Jadi istri-istri jangan doakan begini, Tuhan berkati suamiku berkelimpahan. Oh hati-hati loh. Dia diberkati, oke? Ternyata, loh kok sisa ya kalau hanya untuk 1 istri? Jadi dia pilih istri yang lain. Saya ngalami loh itu, pernah di persekutuan karyawan, yang jemput saya manajernya nggak ada lagi. Saya tanya loh kemana? Tapi ini memang bukan persekutuan Kristen. Saya di hari-hari biasa ngajar ini human resource development background saya, jadi etos kerja yang seperti itu. Dan saya tanya, mana manajer you? Merit lagi. Loh kenapa? Dia baru naik jabatan, naik gaji, katanya gajinya turah kalau hanya untuk 1 istri. Jadi dia nikah lagi. Jadi hati-hati kalau kita doain hanya berkatnya. Tetapi kalau 2 orang berkumpul sepakat, Tuhan akan sediakan. Karena artinya ini sudah sepakat suami istri. Nyari sekolah anak pun juga harus sepakat loh. Betul ya? Nanti saya tanya Nino, nanti mau anaknya disekolahkan di mana? Itu suami istri harus sepakat. Istri saya itu enggak sepakat loh. Anak saya sekolah jauh itu enggak sepakat. Dia berkata begini, ngapain? Ke Singapura aja. Nanti anak saya tanya, gimana? Singapura enggak? Enggak Pak, enggak. Ya sudah, jauh ya jauh. Sehingga anak yang kedua ini berkata, kamu jangan nyusul koko ya. Kalau kamu mau sekolah di Singapura aja, biar mama ngunjunginya dekat. Lihat suami istri harus kompak. Kalau nggak kompak itu bermasalah. Dan yang kedua, Yesus menyediakan kasih ilahi. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Efesus 5:25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, enggak gampang loh melakukan itu. Saya sering berkata begini, membangun tangga rumah itu butuh waktu singkat. Membangun tangga rumah itu butuh waktu singkat. Membangun rumah tangga itu butuh seumur hidup. Tahu bedanya tangga rumah dengan rumah tangga? Tangga rumah meskipun dari stainless steel pun sebulan dia jadi kok. Tetapi rumah tangga itu seumur hidup.
Oleh sebab itu saya pernah broadcast di Twitter saya tulisan seperti ini, jika kita saling mengasihi, kita seharusnya juga saling memiliki. Bukan hanya saling mengasihi, tetapi kita itu saling memiliki. Kalau kita merasa tidak memiliki, itu berat. Alan Porter itu cerita tentang Mitsuo. Jadi ini ada keluarga di US, dia ambil anak asuh dari Jepang, dan saat papahnya antarkan Mitsuo, dia berkata begini, Mitsuo ini orangnya tertutup sekali loh, jadi tolong yang sabar. Dan begitu ditinggal sama papahnya, Mitsuo tinggal di rumah orang bule ini, bahasa Inggrisnya broken, very poor, susah sekali ngomongnya, nggak bagus. Tapi lama-lama mulai lancar, dia mulai lancar. Tetapi ya begitu, dia tidak bisa ekspresif menunjukkan kasihnya. Sampai suatu kali beberapa barang di rumah mulai hilang. Termasuk ini keramik-keramik yang lucu-lucu di atas perapian itu, di atas fireplace hilang. Dan ibu ini curiga, ini jangan-jangan Mitsuo yang nyuri. Tapi dia nggak punya bukti. Dan suatu kali ketika Mitsuo sedang sekolah, dia bongkar semua lemarinya itu. Nggak ketemu barang itu. Tetapi ada satu koper yang dibawa dari Jepang itu, yang dikunci sama Mitsuo. Dia tungguin sampai waktu yang tepat. Suatu kali Mitsuo pulang, dia buka koper, ditangkap sama itu, dan ternyata ada barang-barang lain yang dicuri di situ. Curi di situ dan ngamuk ibu ini, dan dia berkata, engkau mengkhianati kepercayaanku. Kamu di sini sudah tak terima sebagai keluarga, dan saya akan ngomong sama superintendent supaya kamu dikirim kembali ke Jepang. Nggak usah aja sekolah di sini. Untung dia punya suami yang sangat bijak. Dan suaminya berkata begini, kayaknya dia bukan sekedar mencuri loh. Pasti ada sesuatu. Soalnya dia pendiam. Dan akhirnya diajak ngomong dari hati ke hati, ditanya, mengapa engkau ngambil barang-barang? Toh keluargamu di Jepang juga kaya, dan ini barang-barang murahan. Dan dia berkata begini, aku diterima di sini, engkau beri rumah, fasilitas engkau berikan, tapi engkau tidak memberiku kesempatan untuk memanggilmu mamah. Aku rindu punya mamah. Jadi tak ambil barang-barang kesukaanmu, supaya aku juga bisa merasakan dikasihi dan dimiliki. Oh, di istri ini nangis, Matsuo dipeluk dan berkata, mulai sekarang kamu menjadi anakku ya. Dan sejak saat itu tidak pernah terjadi kecurian di rumah itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perasaan dimiliki itu sangat penting. Waktu saya masih melayani di Church of Christ, biasanya kalau latihan musik itu di apartemen saya, dan suatu siang ketika saya sedang istirahat, WL kami itu ini seorang gadis yang kuliah di sana, dia sedang nyanyi, dan dia nyanyi ini, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Betul ya? Saya keluar dari kamar, di belakang telinganya saya bisiki, kecuali winter. Kaget ya? Duh, ya bener ya. Kalau winter matahari terlambat bersinar loh. Dan itu winter. Terus dia bilang, Kak Safir, kok manggil saya kok, ini buat aku kacau aja. Terus, bener enggak? Ya bener. Dan kita terlibat guruan. Tapi saya lihat wajahnya itu kelihatan kalau dia menyembunyikan sesuatu. Dan saya tanya, ada apa? Dan dia nangis, dia berkata, iya, tadi aku nyanyi ini sedang gundah. Dia itu orang Jakarta, kakak adik, dan dia merasa dianak tirikan sama papahnya dan mamahnya yang di Jakarta. Jadi sekolahnya pun dibedakan, adiknya di sekolah private yang lebih mahal, dia enggak, dia di sekolah negeri, di government, yang uang sekolahnya lebih murah. Dan kalau dia kembali ke Indonesia, dia tidur, bangun agak siang, dimarahi sama mamahnya. Tapi kalau dia berkata, loh, meme kok boleh? Loh, meme kan masih kecil. Loh, padahal selisih 2 tahun kok masih kecil gimana? Jadi dia merasa tidak dikasihi. Dan sampai dia berkata begini loh, saya itu jujur aja, merasa papahku yang sesungguhnya itu ya kamu itu loh, nyebut saya. Jadi sampai hari ini kalau dia manggil saya, dia manggil saya daddy loh. Jadi kalau dia mau liburan gitu, telepon saya, Dad ada rencana liburan nggak? Ayo liburan bareng yuk. Terus saya bilang, loh, papa mama mau liburan nggak? Iya, tapi aku seneng liburan sama daddy. Lihat, mengapa? Karena dia merasa memiliki, punya seseorang yang bisa dikasihi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Indah sekali loh kalau kita punya perasaan saling mengasihi. Sampai hari ini loh ada anak gadis 7 tahun yang setiap minggu selalu telepon saya, hanya ngomong begini, "Dad, I love you, I miss you." Setiap minggu, selalu, Senin jam 5 sore, selalu nelpon. Ya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi selalu bilang, "Dad, I love you, I miss you." Mengapa? Karena sejak dia 2 tahun, sama mamanya diserahkan saya. Dia berkata, "Xavier is your godfather." Ini Xavier ini adalah papa rohanimu. Tiap minggu tanpa absen. Kemarin dia ke Manila, dia liburan sama keluarga ke Manila. Telepon, "Dad, I miss you. Kapan ketemu lagi?" Selalu. Mengapa? Orang yang merasa dikasihi, dimiliki, ini hubungannya dekat sekali. Oleh sebab itu kalau kita punya anak-anak, punya istri, jangan dianggap itu hiasan. Bahasa Jawa bagus. Garwo, apa artinya? Sigarannya nyowo atau sigarane jiwo. Sigarane. Jadi kalau hilang separuh, kita mati loh. Oleh sebab itu dianggap istri itu harus kita miliki. Coba kita lihat konklusinya. Apa yang terjadi ketika keluarga hidup rukun? Tuhan akan memperkaya pernikahan kita. Lihat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saat kita baca begini kayaknya biasa-biasa ya. Kalau kita baca, kita belajar PL, Perjanjian Lama, ada sesuatu yang aneh di sini. Karena seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Siapa yang pernah ke Israel? Lihat Hermon sama Sion, deket atau jauh? Jauh loh. Gimana antara dua gunung, Sion dan Hermon, embunnya bisa pindah? Sesuatu yang impossible. Betul ya? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi ada angin di Israel yang setiap tahun selalu bertiup memindahkan gunung itu, embun itu dari Hermon ke Sion. Sehingga pada saat angin itu bertiup, maka di Sion, Zion, itu bunga-bunga bermekaran hanya pada waktu-waktu tertentu. Ketika hembusan angin itu memindahkan embun itu. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, artinya Tuhan bisa memindahkan berkatnya ke tempat kita. Saat teduh, kadang-kadang kan kita berkata begini, kalau kita saat teduh, maka berkat turun. Betul? Setuju saya. Tapi itu tidak tergantung jam. Mengapa? Waktu saya khotbah di Singapura, ada seorang obstin, seorang dokter ini melahirkan dan berkata ini. Tadi kamu berkata kita harus daily devotion, saat teduh tiap hari dan pagi, early in the morning. Dan dia berkata, saya nggak bisa. Saya tanya dulu, Bapak siapa? Saya dokter di Mount Elizabeth, dokter kandungan. Dan orang Singapura melahirkan sering kali malam. Dalam hati saya bilang, Indonesia juga sering melahirkan malam. Anak saya lahirnya juga malam. Apakah kita suami-suami bisa kalau istrinya mau melahirkan malam? Tunggu besok ya. Kalau aku udah bangun dulu, you tahu aku gak bisa bangun pagi. Kan enggak kan? Tapi saya tanya dia, Anda saat teduh enggak? Saat teduh, jam 11 siang. Jadi suster-suster sudah tahu bahwa kalau jam 11 siang, saya saat teduh. Saya berkata, good, berkat tetap datang. Kadang-kadang kita salah berkata, oh pagi-pagian. Yang paling pagi, misalnya kalau saya saat teduh jam 4, kalau Bapak Ibu saat teduhnya jam 3, berarti berkat mau ambil. Kalau ada yang saat teduh jam 2, diambil yang jam 2, betul? Yang saat teduhnya jam 1, diambil yang jam 1. Nah yang saat teduhnya jam 10, entek, betul? Loh, itulah logika manusia, betul? Nah berkat Tuhan yang enggak begitu. Yang jelas ketika ada persekutuan yang erat di situ, berkat Tuhan akan turun. Lalu sebab itu persekutuan itu indah. Saya ngomong sama Yafet, nggak peduli loh jumlah berapa. Kalau saya diundang, saya pelayanan loh. Banyak orang yang berkata begini loh, Pak, ini beda loh sama Betani loh. Ya memang Betani pusat ya memang beda. Betani Manado itu kalau ibadah bisa 5.000. Tapi persekutuan 5 orang pun saya datang kok. Mengapa? Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan Yesus memberkati. Amin.